dilakukan oleh KKP, tapi di lapangan juga kita lakukan bersama-sama, Pak. Untuk budidaya minatani dan peningkatan protein, tadi sudah kami jawab bahwa MBG tetap kami lakukan untuk suplai dari KKP perikanan-perikanan, baik yang budidaya maupun yang tangkap, Pak. Budidaya ini sedang dibenahi, Pak, dengan program prioritas Bapak Presiden, dan tentunya tidak kita tinggalkan, Pak, yang budidaya. Yakin, Ainul yakin, karena ini bertahap. Program yang saat ini dilakukan menjadi prioritas yang tentunya siang ini juga dilakukan rapat oleh Bapak Presiden, itu juga masuk ke dalam kegiatan program budidaya. Tapi untuk tahap pertama program koperasi Kampung Nelayan Merah Putih, Pak. Demikian. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan moratorium sudah dilakukan, Pak. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjutnya, Pak, pelaksanaan kegiatan. Dan tentunya kita juga sudah pernah coba, Pak, untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Vietnam selama 1,5 tahun lebih, kurang baik, sehingga kita lakukan penutupan untuk bisa dilakukan ke depan jauh lebih baik, di mana ekspor kita juga tidak hanya BBL saja, tapi juga Nun Sewu juga Bapak Ibu sudah ke Batam, melihat kondisi di Batam, dan kita bisa menelurkan dan membesarkan. Kira-kira seperti itu. Matur sembah nuwun, Ibu, sudah kunjungan ke sana. Untuk Ibu Endang, tentunya tadi sudah satu line, Bu, untuk MBG, Kopdeskel, dan Kampung Nelayan Merah Putih, dan mungkin yang ada di darat dan pegunungan, nanti juga akan ada Kampung Budidaya Merah Putih. Dan ini harus tematik, Bu. Kita gunakan semuanya ini bersama-sama dengan kebisaan dari masing-masing desa, Bu. Kebisaan dari masing-masing desa, mungkin desa satu mungkin mujair atau mungkin ikan lele dan lain sebagainya. Itu juga sedang dihitung oleh Dirjen Budidaya. Untuk Bapak Arif Rahman, kami tentunya terima kasih atas masukannya. Roadmap kami sudah ada, Pak, sedang diperbaiki, sedang bersama-sama dengan Bappenas untuk bisa melaksanakan kegiatan, bisa dimasukkan ke dalam program kegiatan tahun 2026. Termasuk dengan KNMP yang ada. Mohon izin untuk ke depan, untuk KNMP ini bisa kita lakukan, dan tahun ini harus sudah berdiri KNMP. Sehingga bisa menjadi contoh untuk KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih yang lainnya. Katakan kalau tahun depan misalkan 500, kita sudah bisa copy paste. Karena tidak semua Kampung Nelayan Merah Putih ini di titik tersebut ada nelayannya. Kita harus tematik juga setiap daerah. Kira-kira seperti itu, dan ini beberapa tematik sudah kita godok. Bapak Daniel, kami tentunya untuk masalah ini nanti Pak Dirjen PSDKP akan menjawab, tapi pada intinya kita tidak menginginkan adanya troll untuk melakukan kegiatan di daerah tersebut. Dan tentunya kalau tadi sudah ada arahan, jangan nguber sampai darat, ya ini kelewatan juga, Pak, kalau nguber sampai darat. Pusing, saking semangatnya ini, Pak. Dan tentunya ini menjadi catatan kami juga, Pak. Dan di lapangan tentunya juga perlu ada perintah operasi yang lebih detail lagi, nanti kami akan tambahkan. Terima kasih masukannya. Sedangkan untuk yang viral di Cilincing, Pak, ini tentunya sudah ada PKPRL tahun 2023 dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut di tahun 2024, dan sudah melakukan mitigasi dan sudah memberikan CSR kepada penduduk setempat sampai selesai, dan sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Namun demikian, penduduk di sana ada yang baru datang. Makanya hari ini pemerintah daerah memitigasi untuk bisa melihat kartu tanda penduduk, yang mana pendatang, yang mana penduduk asli daerah tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Namun detailnya nanti Pak Ipung juga bisa menjelaskan setelah ini. Dengan segala hormat, Pak Riono, untuk PT BMS, Cesium ini sudah dilakukan rapat dan sudah dilakukan keputusan untuk bisa tidak memusnahkan. Ada beberapa yang sudah memang bisa dilakukan penjualan kembali. Memang ini merupakan bagian dari yang harus diteliti kembali oleh para pengelola di lapangan, terutama pengolah ikan, untuk melihat situasi dan kondisi di daerah kawasan ekonomi, entah itu yang
berbasis industri berat maupun yang tidak. Ini perlu kita tinjau kembali. Sedangkan BNPB ini sedang berproses di Kemenku, tripartit juga Kemenku, Bappenas, dan Kemkumham, dan serta KKP membicarakan tentang PP 85 2021 untuk dilakukan perubahan. Dari Pak Eri tadi sudah kami jawab, dan Mbak Guntur untuk budidaya ikan tangkap, SPBN, cold storage, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak masukannya. Ini sudah masuk ke dalam program KNMP Pak. Jadi cold storage itu ada yang mobile, ada yang tetap nantinya. Dengan tentunya menggunakan slurry ice, jadi metode baru. Memang masih ada beberapa tempat nantinya di dalam KNMP itu menggunakan balok-balok es, tapi tidak semua, tapi kita menggunakan slurry ice. Nah, dengan kondisi seperti itu, antara budidaya dan ikan tangkap ini memang harus berjalan bersama-sama. Namun demikian KNMP hari ini sedang dilakukan pembenahan dan pembuatan untuk pelaksanaan kegiatan ikan tangkap dulu Bapak dan Ibu-ibu. Nanti berikutnya baru nanti dari budidaya bersama-sama ini dengan daerah setempat. Demikian Ibu Ketua yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila mana ada kekurangan. Terima kasih. Silakan Pak Ipung. Baik Ibu Ketua, terima kasih Ibu dan Bapak Ibu sekalian dan kami banggakan. Terkait tadi pertanyaan Pak Alek dan Pak Johan yang hampir sama, tadi Pak Johan juga dijawab sama Pak Wamen. Mungkin detailnya Bapak, kami yang utama dulu mungkin dari Pak Johan ya, yang dari Pak Alek yang hangat-hangatnya nih Pak. Di awalnya itu Pak, kami ada pengaduan dari masyarakat. Di sana tuh ada nelayan yang troll dan bukan troll. Yang tidak troll ini Pak, terus-terusan menginformasikan kami pengaduan. Kami terganggu dengan troll. Karena troll ini kan jaring aktif. Ketika dia melakukan penangkapan, terumbu karang itu rusak sama dia Pak. Perang. Nah mereka ikan tuh susah dengan itu. Mereka akan tawuran di laut Pak. Nah ini kami cegah di situ. Jangan sampai konflik horizontal di tengah laut, bakar-bakaran kapal. Makanya kami hadir untuk melakukan penertiban sebetulnya. Ini penertiban itu kita bukan melakukan tangkap terus ditahan atau dipenjara, tidak. Alat tangkapnya kami ambil, ya kan, kami sita. Nanti dari kerjasama dengan Pemda akan ada mungkin penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan itu. Namun ketakutan masyarakat itu sendiri, akhirnya mereka sudah merasa bersalah, masuk ke pinggir, dan speedboat tersebut sebenarnya miliknya dari konservasi Pak, yang kita operasi bersama. Awaknya itu dari mereka, bukan di kita. Kalau dari kita mungkin sudah terbiasa dengan konflik begitu ya, panik, minggir, begitu kandas, nah itu terjadi anarkis. Namun demikian kami sudah kerjasama dengan aparat terkait dengan kepolisian. Pada saat terjadi anarkis tersebut, pasukan kami malah diamankan oleh nelayan yang kapal bukan troll, masukin ke masjid gitu kan. Kita diselamatkan, kemudian ada dari kepolisian. Nah, selanjutnya kami akan kerjasama dengan aparat terkait di sana dan Pemda terutama, karena keluhan troll ini luar biasa. Troll ini memang nanti akan ceritanya Cirebon. Mungkin Prof. Romin tahu, Cirebon dulu zaman kita sekolah kota udang, Mbak. Ya kan, banyak di situ udang, tapi dari troll. Sekarang nggak ada, Pak. Karena troll merajalela dulu, sekarang hanya cerita. Nah ini kami antisipasi itu. Nah, kapal Vietnam pun menggunakan troll. Perairan Vietnam udah rata semua, Mbak. Habis ikannya, habis terumbu karang. Mereka nyuri tempat kita. Itu kalau tidak kita antisipasi, nanti nelayan di pesisir sana akan menjadi pencuri tempat lain. Ini Pak, makanya kami hadir untuk menekan penertiban. Nah terkait dengan tadi Cilincing, KCN di situ Pak, kami sampaikan bahwa KCN tersebut berdiri tahun 2006, merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha kepelabuhan yang didirikan melalui skema joint venture antara PT Karya Teknik Utama
bersama PT Kawasan Berikat Nusantara. Nah, PT KBN tersebut merupakan anggota holding BUMN dan Dana Reksa, sedangkan PT KCN sebagai pengelola pelabuhan umum yang berada di bawah pengawasan, pengaturan, dan pemberian izin oleh Kementerian Perhubungan. Gitu, Pak. Serta dalam status mitra konsensi selama 70 tahun dalam pengembangan infrastruktur dan operasional pelabuhan. Artinya dalam hal ini satu perizinan PKK Perosendahanda, kemudian untuk pelayanan publik gitu Pak. Kami tanyakan juga kenapa itu sampai di pagar beton, mereka nanti untuk breakwater Bapak. Nah breakwater tersebut untuk kolam labuhnya gitu. Kami sampaikan juga bahwa nelayan rugi nih kan. Kak, kami melakukan CSR tadi, Pak. Memang yang melakukan video itu ternyata menurut nelayan kan kemarin pertemuan Pak di sana. Itu bukan warga kami, Pak, bilang gitu. Nah, makanya Dinas Kelautan Perikanan dari Pemda akan melakukan mitigasi terkait dengan kependudukan. Jadi kalau yang memang di situ mereka akan melakukan pembiayaan sekolah anak-anaknya itu sampai lulus, sampai mungkin kuliah, katanya gitu. Dan tiap tahun mereka membayar pajaknya 26 miliar Pak kepada Pemda. Demikian Bapak, terima kasih Majid. Terjawab Pak Johan. Terima kasih Bapak. Izin pimpinan. Boleh Ibu? Baik, terima kasih Ibu pimpinan yang luar biasa. Bapak Ibu anggota komisi yang saya hormati, saya banggakan, khususnya Pak Wamen dan seluruh jajarannya yang luar biasa, yang ketemu saya banyak kali waktu masih dinas, sekarang pun ketemu lagi. Ada satu hal yang dari hari ini belum kita sentuh dan kita bicarakan. Dari target kinerja utama KKP pada RKP tahun anggaran 2026 adalah tentang garam. Target KKP 2026 garam itu 2,5 juta ton. Sedangkan kita tahu kebutuhan kita itu mencapai 5 juta ton per tahun. Dan hampir 3 juta ton untuk kebutuhan farmasi atau pabrikan. Artinya dari 2,5 juta ton ini kita harus impor 2,5 juta ton lagi. Saya teringat Ibu pimpinan, kakak kelas saya dulu mengatakan kalau kita bertanya sama dia, kami sudah kenyang makan asam garam. Artinya garam yang dimakan mereka juga impor ternyata itu. Bukan produk dalam negeri. Nah, saya lihat Direktorat Jenderal yang berkaitan dengan itu, saya tidak melihat ada rencana untuk meningkatkan produk garam. Sudah jumlahnya, kuantitasnya sedikit, kualitasnya apalagi. Pasti akan tidak memenuhi syarat. Karena konon kabarnya farmasi kita tidak pernah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.